Pernah nggak sih kepikiran soal hal-hal yang nggak kelihatan tapi terjadi setiap detik di sekitar kita? Hari ini kita bakal membedah mekanika fisik dari dunia sehari-hari yang biasanya kasat mata menjadi sesuatu yang bisa kita pahami dengan jelas. Kita sering banget take it for granted soal di mana panas itu berpindah. Padahal, di balik secangkir kopi yang pelan-pelan mendingin atau laptop yang membuang panasnya, ada tarian mekanika fluida yang beneran luar biasa indah. Kita mulai dari sesuatu yang gampang banget kita temui sehari-hari. Coba dibayangin, gimana ceritanya sebuah telur yang baru direbus, ditaruh di atas piring di ruangan tertutup, kok bisa pelan-pelan jadi dingin? Padahal nggak ada kipas nyala dan nggak ada angin sepoi-sepoi dari jendela. Udara di sekitarnya benar-benar diam. Kok bisa suhunya terus turun sampai sama kayak suhu ruangan? Jawabannya ada pada lapisan udara tipis banget yang menyelimuti telur itu. Waktu panas dari cangkang telur pindah ke udara yang nempel langsung dengannya, kepadatan udara tersebut otomatis menurun. Karena jadi lebih ringan, udara hangat ini secara alami naik ke atas. Nah, ruang kosong yang ditinggalkan udara hangat tadi langsung diisi terus-menerus oleh udara dingin di sekitarnya. Ini menciptakan arus tak terlihat yang bekerja persis kayak ban berjalan, konsisten menarik panas ngejauh dari telur. Poin paling krusial di sini adalah bedanya konveksi paksa sama konveksi alamiah. Konveksi paksa itu ibarat kita butuh bantuan mekanis, kayak kipas pendingin di komputer atau pompa. Di sisi lain, konveksi alamiah ini geraknya 100% gratis. Semuanya bergerak murni didorong oleh fenomena gaya apung alami. Nggak ada satupun mesin yang gerak. Bener-bener cuma mainan perbedaan kepadatan suhu aja. Bagian 1. Daya apung, mesin, penggerak, konveksi. Oke, kita perlu meluruskan satu miskonsepsi besar di sini. Pasti sering dengar kan ungkapan panas itu naik ke atas? Sebenarnya secara sains, bukan panas itu sendiri yang naik. Yang terjadi adalah fluida, entah itu gas atau cairan, yang udah kena panas, jadi kurang padat, terus didorong ke atas sama fluida dingin yang masanya lebih berat di sekelilingnya. Jadi ini murni soal gravitasi yang merespons perbedaan kepadatan. Nah, biar lebih gampang membayangkan gaya apung ini secara matematis, ilmuwan pakai yang namanya koefisien ekspansi volume. Sederhananya, ini ngasih tahu kita seberapa besar kepadatan suatu fluida berubah waktu suhunya berubah. Makin besar angka koefisien ini, berarti si fluida makin responsif terhadap perubahan suhu, dan pastinya arus konveksi alamiah yang dihasilkan juga bakal makin kencang. Kalau kita ngintip fenomena ini di level mikroskopis, pakai instrumen canggih bernama interferometer Max Gender, kita bisa melihat gradien suhunya secara nyata. Awalnya, garis-garis aliran panas itu bakal naik, mulus, dan teratur ke atas. Tapi lama-lama, aliran yang tadinya rapi ini bisa tiba-tiba pecah dan bertransisi jadi pusaran turbulen yang super kacau. Di momen itulah, proses konveksi jadi luar biasa kompleks. Bagian 2. Bahasa matematika, konveksi. Kalau di sistem konveksi paksa kita akrab sama bilangan Reynolds, nah di konveksi alamiah primadonanya adalah bilangan Grashof. Anggap aja bilangan ini sebagai status vital dari fluida kita. Dia bertugas menyeimbangkan dua hal utama, seberapa kuat dorongan ke atas dari gaya apung melawan seberapa besar hambatan gesekan dari kekentalan atau viskositas fluida itu sendiri. Coba perhatikan angka ini, 1 miliar, 10⁹. Ini bukan sembarang angka, tapi sebuah ambang batas kritis. Begitu hasil hitungan bilangan Grashof mencapai angka 1 miliar, itu tandanya aliran yang awalnya mulus di atas sebuah plat akan langsung hancur dan berubah jadi sepenuhnya turbulen. Cara panas berpindah pun berubah total gara-gara ini. Langkah berikutnya, kita gabungkan bilangan Grashof tadi sama sifat termal bawaan fluidanya, yang kita sebut bilangan Prandtl. Hasil kalinya, kita dapat bilangan Rayleigh. Bilangan inilah yang jadi kunci pamungkas buat para insinyur mengkalkulasi seberapa cepat laju perpindahan panas terjadi di skenario dunia nyata. Tapi jujur aja, pergerakan fluida itu luar biasa rumit kalau dihitung dengan rumus dasar doang. Makanya insinyur itu sangat pragmatis. Mereka mengandalkan tabel korelasi empiris dari hasil eksperimen bertahun-tahun. Cukup dengan memasukkan bilangan Rayleigh yang udah kita dapat tadi ke dalam tabel, kita langsung bisa menemukan bilangan Nusselt untuk berbagai bentuk benda dan kondisi aliran. Super praktis! Bagian 3. Bagaimana bentuk mengubah pelepasan panas. Ternyata bentuk benda ngaruh banget loh. Udara panas itu bakal dengan gampang naik dan bebas lepas dari permukaan panas datar yang menghadap ke atas. Tapi bayangin, kalau pelat yang sama, posisinya kita balik jadi menghadap ke bawah. Udara panasnya benar-benar terjebak di bawahnya. Dia nggak bisa kemana-mana, dan efeknya, laju perpindahan panas jadi terhambat drastis. Ini membuktikan satu hal. Desain sangat mendikte efisiensi.
Entah sebuah komponen diletakkan secara vertikal, horizontal, miring, atau berbentuk silinder, semuanya akan menentukan nasib lapisan udara penarik panas di sekitarnya. Apakah lapisannya tetap utuh menyelimuti, atau justru pecah jadi aliran pendingin yang lebih efektif? Itu murni dikendalikan oleh geometri ruangnya. Bagian 4. Merekayasa solusi di dunia nyata. Gimana kalau kita pakai ini di dunia nyata? Misalnya kita mau ngitung panas yang terbuang dari pipa air panas berdiameter 8 cm di ruangan dingin, kita tinggal jalanin 4 tahap ini berurutan. Identifikasi sifat fluida udaranya, hitung bilangan Rayleigh-nya, cari bilangan Nusselt pakai korelasi bentuk silinder, dan bam, kita langsung dapat total daya termal yang terbuang dalam satuan watt. Tapi pas kita selesaikan hitungan pipa air tadi, ada klimaks yang lumayan mengejutkan. Panas yang hilang ke lingkungan lewat pancaran radiasi tak terlihat ternyata jauh lebih besar daripada lewat konveksi alamiah itu sendiri. Radiasi buang 553 watt, sedangkan konveksi cuma 442 watt. Makanya, kalau lagi mendesain sesuatu, insinyur wajib hukumnya menghitung keduanya. Nggak boleh ada yang dilewatkan. Sebelum kita selesai, saya mau lempar satu pemikiran buat kamu. Berbekal rahasia matematika di balik gaya apung dan desain geometri tadi, inovasi gila apa lagi yang bisa kita ciptakan buat masa depan? Coba bayangin, laptop, komputer, atau bahkan seluruh bangunan rumah yang bisa mendinginkan dirinya sendiri secara alami, tanpa satupun komponen kipas yang berisik. Memahami sains di balik konveksi alamiah ini adalah langkah pertama kita menuju teknologi masa depan yang jauh lebih efisien dan tentunya jauh lebih sunyi.